Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama petani kerinci. Pada pertemuan kali ini saya ingin memperlihatkan cara saya merawat kopi yang sudah kita panen ya. Kopi yang setelah kita panen, kita lakukan perawatan dengan cara pembuangan ranting yang memang sudah tidak produksi untuk menghasilkan buah ya. Ranting tidak produktif lah, begitu ya. Oke, kita langsung saja. Saya akan berikan contohnya seperti apa cara yang saya lakukan setelah kita melakukan pemanenan kopi. Ini adalah contoh dari kopi yang sudah saya panen ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini rantingnya sudah kita panen, kemudian ujung rantingnya sudah tidak produktif lagi. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada juga ranting yang masih ada buahnya, kemudian ada daunnya, dan ini masih bisa mengeluarkan bunga. Namun ini sudah masuk di B3 atau buah ketiga, jadi ini tetap kita akan lakukan pemangkasan pada ranting yang seperti ini ya teman-teman, karena ini nanti bisa mengganggu pertumbuhan dari kopi atau buah yang di bagian atasnya, di bagian batang atas ya. Jadi langsung saja saya praktekkan seperti ini ya teman-teman. Ini sudah tidak ada buahnya, kemudian langsung kita lakukan pemangkasan di bagian batang ataupun mepet dengan batang kopi yang besar ini ya. Oke, saya langsung pangkas. Oke teman-teman, bisa dilihat Oke, di sini akan saya perlihatkan ya. Seperti ini contohnya. Di sini sudah keluar tunas baru seperti ini ya. Tapi ini nanti bisa mengganggu atau menghambat pertumbuhan kopi yang di bagian atasnya, mengganggu pembungaan dan juga pembuahan. Jadi untuk supaya hasil di bagian ranting atasnya nanti maksimal, kita lakukan pembuangan seperti ini ya. Jadi untuk buah kopi yang sudah kita petik B1, kemudian kita lihat kondisi dari B2 nya. Kalau B2 nya bagus tidak masalah, kita pelihara. Tapi kalau memang sudah habis B2, kemudian B3 nya contohnya seperti ini ya. Ini B3. Ini bakal buah yang ketiga dari ranting ini ya. Ini sebaiknya kita jangan gunakan karena nanti bisa menghambat dari pertumbuhan ataupun pembuahan di bagian ranting atasnya nanti ya. Jadi ranting seperti ini kita harus buang, walaupun ada buahnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini buah kopi nggak normal ya, yang satu ini nggak normal. Ini dalamnya pasti kosong tuh teman-teman, bisa lihat ada hitam-hitamnya. Ini nggak normal. Jadi seperti ini untuk B3 nya. Ini buah yang ketiga ya, untuk ranting bakal buah yang ketiga ini kita buang. Nggak usah sayang-sayang ya teman-teman, supaya nanti hasilnya bisa maksimal. Seperti ini. Jadi batang kopi kita bisa terlihat rapi ya kalau kita melakukan pemangkasan pada ranting kopi yang sudah kita panen. Jadi tidak semrawut gitu ya. Nah, jadi tujuan dari pemangkasan ranting kopi yang sudah kita potong ini tujuannya nanti supaya nutrisi bisa langsung ke atas, kemudian bisa mempercepat dari pertumbuhan ataupun perkembangan buah di bagian atasnya ya teman-teman, supaya nanti hasilnya bisa maksimal dan tidak terjadi pecah gugus ataupun gugusan kopi. Itu kan ada yang jadi, ada yang enggak gitu ya.
Contohnya ya seperti ada gugusan yang tidak penuh gitu ya. Mungkin ada cuman 1, 2 atau 3 ataupun 5 gitu ya. Nah, itu contoh dari gugusan yang pecah. Jadi cara ini saya lakukan supaya nanti hasil yang dihasilkan dari batang kopi ini bisa lebih maksimal untuk kedepannya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada terlihat tunas air ya. Ini kita buang, nggak masalah. Kita sekali jalan sekali kita bersihkan gitu ya. Di hasil pemangkasan yang sudah saya lakukan di beberapa batang, dan ini contoh yang bisa teman-teman lihat ya. Ini ada saya pangkas 1, 2, 3, 4. Sebelah sini nggak kelihatan ya teman-teman. 5, 6. Ada 6 ranting di sini ya. Ini langsung saya pangkas ketika melakukan pemanenan di B1, karena di batang ini masih kecil, kemudian dia berbuah di B1-nya itu full, kemudian B2-nya tidak memungkinkan untuk menghasilkan ataupun bakal buah yang maksimal. Jadi saya lakukan pemangkasan langsung. Jadi panen B1 langsung saya pangkas. Kenapa? Karena saya melihat di bagian atasnya, bisa teman-teman lihat. Nah, di bagian atasnya ini buahnya cukup bagus dan lebat ya. Makanya saya lakukan pemangkasan di bagian bawah tadi, karena memang dari hasil buah yang saya pangkas di bagian bawah ini untuk ranting B2-nya, maksudnya untuk ranting bakal buah keduanya, seperti ini contohnya ya. Seperti ini B2 itu kurang maksimal. Jadi saya langsung lakukan pemangkasan di panen B1. Jadi kita sebagai petani kopi harus pandai-pandai untuk melihat mana bahan yang bagus kita simpan dan yang harus kita buang agar bisa memaksimalkan hasil panen untuk kedepannya gitu ya teman-teman. Ini contoh yang saya lakukan di perkebunan kopi yang saya tanam ini. Ini kopi lokal Kerinci. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua video yang saya bagikan ini. Apabila nanti seandainya ada salah kata ataupun video-video di channel saya yang kurang berkenan buat teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Karena di sini saya juga baru belajar, kita belajar bersama untuk seputaran kopi ini ya teman-teman. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Itu cara yang saya lakukan agar memaksimalkan hasil panen dari kopi yang saya tanam ini. Ikuti terus videonya, jangan lupa di like dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk mengupdate perkembangan dari kopi yang saya tanam ini. Nanti saya akan terus buat videonya, kemudian saya upload ke channel saya ini supaya teman-teman bisa melihat seperti apa perkembangan dari kopi yang saya perlakukan dengan perawatan yang saya lakukan. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.